Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan rangkuman rekomendasi yang ada di guideline JNC yang ke-8 atau guideline JNC edisi ke-8 ya. Jadi tentu Anda harus tahu JNC ini adalah sebuah Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure yang ada di Amerika. Sudah ada sejak tahun 1977. Ya, jadi guideline yang saya bahas ini adalah yang edisi ke-8 yang dirilis tahun 2014, menggantikan JNC guideline edisi ke-7 yang dirilis tahun 2003. Itu ada banyak perbedaan yang signifikan antara rekomendasi yang disampaikan oleh JNC di guideline edisi ke-7 dengan yang edisi ke-8 ini. Yang paling tidak memang kalau di sini disebutkan bahwa perumusan rekomendasi dalam JNC guideline edisi ke-8 ini bermuara pada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan patokan tekanan darah. Ya, pada tekanan darah berapakah harus segera diberikan terapi antihipertensi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan target tekanan darah yang harus dicapai. Berapakah target tekanan darah yang optimal yang harus dicapai pada pasien hipertensi yang sudah mendapatkan terapi obat. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang terkait dengan pemilihan terapi antihipertensi. Jadi apakah terdapat perbedaan efek antihipertensi ataupun perbedaan efek samping dari sekian banyak obat yang disarankan untuk digunakan pada pasien hipertensi. Baik, saya kira terkait dengan proses penyusunan nanti bisa dibaca. Saya kira semua guideline itu sama, akan disusun dengan metodologi yang hampir sama, ya, mengikuti alur prosedur yang sudah ditetapkan, dan tentunya guideline ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara bukti-bukti klinis dengan dunia praktek. Ya, jadi guideline inilah yang menghubungkan antara hasil-hasil penelitian yang ada dengan tataran praktek. Jadi bagaimana praktek pengobatan berusaha mengadopsi hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yang itu kemudian dituangkan dalam bentuk guideline ini. Kemudian terkait dengan kekuatan evidence juga di sini disebutkan dari yang paling tinggi sampai yang rendah. Yang tinggi contohnya adalah evidence yang didapatkan dari hasil RCT yang well designed, well executed, ya, dari berbagai meta-analisis yang menganalisis hasil-hasil RCT yang bagus tadi, ya, sampai yang rendah itu adalah tentu contohnya RCT tapi dengan kelemahan-kelemahan yang major atau untuk hasil studi observasi ataupun yang non-randomized control studies. Kemudian untuk kekuatan rekomendasi, di sini juga dibuat tingkat kekuatan dari yang paling tinggi, level A, ya, itu adalah strong recommendation, berarti didapatkan, atau rekomendasi ini didasarkan atas evidence yang kekuatannya tinggi tadi, ya. Sampai rekomendasi yang kekuatannya tentu paling rendah, ada yang expert opinion, yang didasarkan atas pendapat para ahli, terutama yang ada di dalam panel GNC ini. Oke, langsung ke rangkuman rekomendasi yang ada di guideline edisi ke-8 yang dirilis oleh GNC. Tadi saya sebutkan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan rekomendasi yang ada di GNC 7, terutama misalnya terkait dengan perbedaan patokan tekanan darah berdasarkan perbedaan kelompok usia. Jadi di guideline GNC yang edisi 8 ini memang ada perbedaan rekomendasi untuk kapan memulai terapi antihipertensi berdasarkan perbedaan usia pasien. Jadi di rekomendasi yang pertama, di sini isinya bahwa pada pasien dengan usia di atas sampai dengan 60 tahun, pemberian terapi antihipertensi itu sangat disarankan ketika tekanan darah pasien itu sudah lebih dari sama dengan 150 untuk sistol dan lebih dari sama dengan 90 untuk diastol. Nah, ini berbeda dengan GNC7 yang memukul rata. Pokoknya semua pasien dewasa itu pemberian terapi antihipertensi dimulai ketika blood pressure sudah lebih dari sama dengan 140/90. Nah, ini lebih tinggi dari yang GNC7 untuk patokan tekanan darahnya. Nah, dan tadi juga bahwa untuk targetnya juga berbeda. Ya, targetnya adalah yang penting kurang dari 150 dan kurang dari 90 untuk sistol dan
diastol dengan kekuatan rekomendasinya adalah kekuatan atau tingkat A, ya. Kemudian sebagai ikutan atau sebagai bentuk imbas dari disarankannya rekomendasi yang pertama ini, maka disampaikan juga rekomendasi ikutannya. Jadi ketika pun pada pasien usia di atas sampai dengan 60 tahun ini targetnya itu kan tadi kurang dari 150 ya untuk sistol. Tetapi tidak apa-apa di sini disebutkan ketika pun bisa dicapai systolic blood pressure yang lebih rendah, misal sampai kurang dari 140 ml air raksa, itu tidak jadi masalah selama pasien tidak mengalami gangguan dari terapi obat yang diberikan. Artinya obat yang diberikan masih bisa ditoleransi oleh pasien dan tidak menimbulkan efek samping yang mengganggu kualitas hidup pasien. Jadi obat tidak perlu diganti. Nah, pengobatan tidak perlu disesuaikan. Kemudian rekomendasi yang kedua, ini adalah untuk pasien dengan usia kurang dari 60 tahun. Ya, patokan utama untuk menentukan dimulainya terapi antihipertensi adalah berdasarkan tekanan darah diastol. Ya, jadi patokan utamanya adalah tekanan darah diastol. Kalau sudah lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Dan targetnya adalah kurang dari 90 mm air raksa. Ini kekuatan rekomendasinya A, kalau untuk pasien usia 30-59 tahun, tapi grade-nya E untuk pasien yang lebih muda, 18-29 tahun. Ya. Jadi patokannya sekali lagi adalah tekanan darah diastol. Namun demikian, disampaikan juga di rekomendasi yang ketiga, bahwa pada pasien dengan usia kurang dari 60 tahun, ya tetap perlu diberikan terapi antihipertensi ketika tekanan darah sistoliknya sudah lebih dari sama dengan 140 mm air raksa. Dengan target kurang dari 140 mm air raksa. Tapi ini memang tingkatnya atau grade-nya adalah E, tidak sekuat yang tadi patokannya adalah diastol. Jadi walaupun misalnya sistolnya masih kurang dari ini, ketika diastolnya itu sudah lebih dari sampai dengan 90, tetap harus segera diberikan terapi antihipertensi pada pasien dengan usia kurang dari 60 tahun. Kemudian untuk rekomendasi yang keempat, ini berkaitan dengan penyakit penyerta. Jadi kalau pasien hipertensi dewasa dan memiliki problem CKD atau penyakit ginjal kronis, maka dimulainya terapi antihipertensi disarankan ketika tekanan darah sistoliknya sudah lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan diastolnya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Dan targetnya sistol kurang dari 140, diastol kurang dari 90. Ini pun juga beda dengan yang GNC edisi guideline yang edisi ke-7 ya, yang mana targetnya itu kan kurang dari sama dengan 130/80 untuk pasien dengan CKD. Ini juga grade-nya ternyata adalah E. Kemudian kalau yang rekomendasi kelima ini berkaitan dengan penyakit penyerta diabetes mellitus. Ini sama dengan yang pasien dengan CKD. Ya, pada pasien dengan DM, maka terapi antihipertensi diberikan ketika tekanan darah sistolnya itu lebih dari sama dengan 140 dan diastolnya lebih dari sama dengan 90 dan targetnya juga sama kurang dari 140 untuk sistol dan kurang dari 90 untuk diastol. Ya, ini sama grade-nya E untuk rekomendasinya. Nah, itu memang perbedaan yang cukup signifikan dengan rekomendasi di guideline edisi ke-7 GNC ya. Nah, adapun di rekomendasi yang ke-6 ini fokusnya pada pemilihan obat. Nah, di sini pun juga memang ada perbedaan pemilihan obat untuk pasien dari kalangan populasi kulit hitam dengan yang non kulit hitam. Perhatikan yang ke-6 ini bahwa rekomendasinya pada pasien hipertensi yang bukan dari kalangan ras kulit hitam, maka obat yang dapat digunakan, ya, termasuk untuk pasien dengan DM ini sama, selama dia adalah bukan dari ras kulit hitam, obat yang bisa dipilih ada dari 4 golongan, yaitu thiazide, ya, CCB, ACEI, dan ARB. Dengan kekuatan rekomendasinya adalah B. Nah, ini berbeda. Kalau untuk pasien dengan dari kalangan populasi kulit hitam, ini ada di rekomendasi yang ke-7, termasuk yang ada DM juga, maka pilihan obatnya hanya dari 2 golongan saja, yaitu dari diuretik thiazide dan dari golongan CCB. Ini juga sama grade-nya B, ya. Jadi ada perbedaan pemilihan obat antara pasien hipertensi dari kalangan ras kulit hitam dengan yang non kulit hitam tadi. Nah,
Adapun yang rekomendasi ke-8, ini perhatikan bahwa kalau pasien hipertensi sudah ada CKD, maka pilihan obatnya yang disarankan sama, tanpa memandang ras. Baik dia kulit hitam maupun non-kulit hitam, pilihannya sama, yang disarankan adalah dari golongan ACI atau ARB. Ya. Nah, ini tadi disampaikan disarankan tanpa memandang ras. Nah, tadi perhatikan bedanya dengan yang rekomendasi yang ke-7 dan rekomendasi yang ke-8. Nah, adapun yang terakhir, rekomendasinya adalah bahwa setelah pasien diberikan terapi antihipertensi, maka harus selalu dimonitor tekanan darahnya untuk memastikan bahwa pasien bisa mencapai tekanan darah yang ditargetkan tadi. Nah, perhatikan bahwa ketika pasien sudah diberikan terapi antihipertensi selama sebulan dan tidak bisa mencapai tekanan darah yang ditargetkan, maka bisa dilakukan peningkatan dosis obat yang sudah diberikan tadi sampai mencapai target dosis yang ditargetkan, atau bisa dengan menambahkan obat yang kedua. Tentu dipilih mana yang paling baik, apakah dengan mentitrasi dosis dulu ya, atau menambahkan obat yang kedua ya, tergantung dari kondisi pasien. Nah, pilihan obatnya tentu sesuaikan tadi dengan apa yang sudah disampaikan di rekomendasi 6 dan 7 ya. Nah, kemudian ketika misal dengan pemberian 2 obat pun belum bisa mencapai target tekanan darah yang diinginkan, bisa ditambahkan obat yang ketiga, ya. Nah, tadi ingat, bisa dengan menambahkan obat atau dengan mentitrasi dosis terlebih dahulu. Dengan satu catatan bahwa ketika akan mengkombinasikan obat pada pasien hipertensi, ingat jangan mengkombinasikan obat dari golongan ACI dengan obat dari golongan ARB. Ini dilarang untuk memberikan bersamaan 2 obat ini. Nah, alasannya apa nanti bisa dibaca lebih detail di dalam paper ini. Ini contoh-contoh obatnya juga ada di sini yang bisa diberikan kepada pasien, ya. Ini ada initial daily dose-nya, berarti dosis harian awal yang disarankan. Ini dosis target hariannya. Ini adalah frekuensi pemberian. Ya, ini jangan disalahartikan, bukan berarti ini 50 diberikan 2 kali, bukan, tapi 50 dibagi 2 dalam pemberian seharinya itu ya. Di sini ada beta blocker, kenapa ada? Nanti juga bisa dibaca ya. Ada tambahan beta blocker. Padahal tadi kan maksimal ada 4 yang disarankan ya. Diuretik tiazid, CCB, ACI, dan ARB. Demikian untuk sedikit rangkuman dari guideline edisi ke-8 yang dirilis oleh JNC tahun 2014. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.